Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengapresiasi para ASN Jawa Tengah yang disebut telah melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik selama masa kepemimpinannya. Kini Ganjar disebut meninggalkan sejumlah pesan khusus apalagi pada para ASN di lingkungan Pemprov Jateng. Lalu apa yang kemudian menjadi pesan khusus tersebut? Dan untuk menjawabnya sudah ada rekan kami, koresponden CNN Indonesia, Ausirio Ndolu di Jawa Tengah. Halo, selamat malam Rio. Apa yang kemudian menjadi pesan khusus atau kemudian amanat yang disampaikan, apalagi setelah nanti Ganjar sudah tidak menjabat di Jawa Tengah, Rio? Iya, selamat malam Bram. Memang satu hal yang dapat kami sampaikan bagaimana tadi dalam pidato terakhir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang sudah menyelesaikan jabatannya selama kurang lebih 10 tahun begitu. Ini suasana haru menyelimuti kantor Pemprov Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana tadi dalam pidato terakhirnya Ganjar Pranowo sempat menyatakan permintaan maafnya jika ada sejumlah kebijakan yang memang belum ia selesaikan, jika ada sikap-sikap yang mungkin tidak bisa diterima oleh masyarakat Jawa Tengah begitu. Dan ia juga menyampaikan apresiasinya atas banyaknya masyarakat ataupun relawan ataupun sejumlah masyarakat Jawa Tengah yang turut hadir dalam agenda Ganjar Pranowo yang ada pada hari Rabu 5 September 2023 hari ini. Dan kalau tadi siang saya sempat menanyakan bagaimana apa saja pesan-pesan yang akan disampaikan oleh Ganjar Pranowo pada politikus senior PDI Perjuangan Arya Bima. Saat ini saya sudah bersama dengan politisi PDI Perjuangan yang baru saja masuk di dalam PDI Perjuangan yang juga merupakan ketua relawan Ganjarian Spartan begitu, Mas Guntur Romli. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Ya. Saya ingin tanyakan terkait dengan pidato yang tadi disampaikan oleh Pak Ganjar sore tadi. Apa yang kemudian Anda bisa highlight bagaimana ia menyatakan terima kasihnya kepada masyarakat Jawa Tengah dan juga PNS yang bekerja, lalu kemudian meminta maaf. Apa yang kemudian bisa Anda highlight dalam pidato Pak Ganjar? Dalam 2 hari ini memang Jawa Tengah sangat mengharukan. Tadi yang bikin saya juga haru adalah ketika Pak Ganjar juga menitikkan air mata ya, ketika menyimak beberapa pesan-pesan dan kesan baik dari yang ada di sini, pegawai yang ada di sini, kemudian juga dari para ulama, para keluarga. Memang tidak terasa Pak Ganjar juga menangis ya, karena saking harunya. Memang salah satu pidato yang disampaikan oleh Pak Ganjar adalah, mungkin menurut saya yang paling menarik adalah ketika Pak Ganjar mengatakan, "Kulo trisno panjenengan, aku cinta kalian, aku cinta Anda, I love you full." Ini merupakan ungkapan yang luar biasa dan kita juga melihat bagaimana respon masyarakat Jawa Tengah yang sangat mencintai Mas Ganjar. Itu terbukti dalam 2 hari ini saya mengikuti segala aktivitas Pak Ganjar. Misalnya kemarin itu ada ratusan truk yang datang ke gubernuran di sini yang mereka menyatakan terima kasih kepada Mas Ganjar karena 10 tahun yang lalu di timbangan truk di Batang itu Mas Ganjar membongkar praktek pungli. Dan itu yang membuat para driver, para pengemudi truk itu langsung merasa luar biasa dengan Mas Ganjar. Itu 10 tahun yang lalu yang videonya viral, dan itu yang membuat Pak Ganjar itu benar-benar mendapatkan simpati tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga secara nasional. Kemudian malamnya itu ada sholawat bersama Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf, yang beliau menyatakan bahwa Jateng sholawat itu sudah 10 tahun ya. Bagaimana mendamaikan Jawa Tengah dengan sholawat itu juga diungkapkan oleh Habib Syekh dan Mas Ganjar waktu itu juga hadir di tempat itu. Kemudian perpisahan bersama bersama Gus Yassin dengan ASN yang ada di Jawa Tengah juga tadi pagi juga sangat mengharukan. Jadi menurut saya memang masyarakat Jawa Tengah sangat cinta kepada Mas Ganjar, sebagaimana Mas Ganjar juga sangat cinta kepada warga Jawa Tengah, dan keharuan itu yang memang menjadi yang atmosfer ya yang ada di Jawa Tengah saat ini, karena pelayanan kehadiran Mas Ganjar di tengah-tengah masyarakat tidak hanya dalam keadaan bahagia, tapi juga ketika ada demo, ada protes, Mas Ganjar menemui mereka. Dan itu yang membuat salah satu keistimewaan dari Mas Ganjar, dia selalu dekat, dia merakyat, dia belusukan bersama masyarakat. Dan saya kira ini Mas ya, ini juga menjadi salah satu suri tauladan bagi kita, bagi kami politisi. Tidak ada hal yang membahagiakan bagi seorang politisi, seorang pelayan
kalau dia dicintai oleh rakyatnya. Cinta dari rakyat adalah puncak dari keberhasilan seorang pemimpin, seorang politisi, begitu Mas. Artinya jika ada yang mengatakan bahwa pemimpin di 2024 ini tidak lagi dibutuhkan yang populis namun yang strategis begitu, artinya memang dari Anda sendiri baik dari politisi PDIP begitu juga dari ketua relawan Ganjarian Spartan memang masih menganggap penting bahwa sosok pemimpin yang populis ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Inti dari pemimpin adalah melayani rakyat. Sayyidul Qaumi Khadimuhum. Seorang pemimpin adalah pelayan bagi masyarakat, bagi rakyatnya. Dasar dari kepemimpinan adalah pelayanan. Itu bukan soal istilah populis atau strategis, tapi mutlak seorang pemimpin adalah yang melayani rakyatnya. Dia yang hadir, dia yang merasakan, dia yang harus melihat apa yang terjadi dalam masyarakat. Itu adalah inti dari seorang pemimpin. Itu menurut saya, belusukan, merakyat, hadir bersama rakyat adalah syarat mutlak dari seorang pemimpin, dari seorang pelayan bagi publik gitu. Nah, setelah ini Mas Ganjar tentu tadi seperti yang juga disampaikan, setelah ini akan fokus untuk kemudian keliling di Indonesia untuk melakukan kampanye lah begitu ya sebagai baca pres dalam Pilpres 2024. Kemudian sebagai ketua tim relawan, lalu kemudian juga sebagai politisi PDIP, apa kemudian wejangan yang akan diberikan oleh Ganjar melihat ada beberapa kebutuhan di misalnya Jawa Barat ataupun Jawa Timur dari suara yang memang masih belum maksimal. Ya memang selama ini Mas Ganjar belum arti sosialisasi atau kampanye secara luas dibanding dua capres sebelumnya atau yang lain itu kan. Karena Mas Ganjar memang sangat terikat dengan penugasan kepemimpinan yang ada di Jawa Tengah. Nah setelah ini kita akan melihat bagaimana kehadiran Mas Ganjar itu di seluruh Indonesia. Pagi-pagi Mas Ganjar akan mengajak kita semua akan lari pagi, olahraga, kemudian belusukan ke pasar-pasar, ke pintu dari pintu menemui masyarakat. Kita akan lihat, itu sampai malam pertemuan dengan masyarakat, tidak ada capeknya. Itu cara bagaimana Mas Ganjar menyerap aspirasi, melihat secara langsung apa yang menjadi kondisi yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Itu yang akan dilakukan oleh Mas Ganjar. Kita akan terus, seperti yang dipesankan oleh Ibu Megawati, kita akan terus bergerak ke akar rumput, menyapa rakyat, mengetuk pintu dari pintu ke pintu, dan mengajak mereka, meyakinkan mereka, dan paling utama adalah menyerap aspirasi apa yang terjadi di masyarakat itu. Optimis bahwa suara Mas Ganjar akan rebound begitu karena kita lihat dalam berbagai hasil survei nasional ini masih di bawah Pak Prabowo Subianto. Ya, insya Allah kita kalau lihat trennya kan sudah mulai rebound ya sekarang itu, dan ini bisa saya katakan tadi Mas Ganjar belum melakukan sosialisasi secara masif, belum melakukan apa yang disebut dengan istilah kampanye. Nah setelah ini Mas Ganjar akan tidak ada henti-hentinya, tidak akan ada capek-capeknya untuk bertemu masyarakat di seluruh Indonesia. Gitu Mas. Baik, terima kasih banyak informasinya Mas Guntur Romli. Sehat selalu, selamat berkegiatan kembali. Berikut informasi dari politikus PDI Perjuangan sekaligus Ketua Relawan Ganjarian Spartan yang menyatakan optimismenya dari pidato Ganjar yang dilakukan pada hari ini sebagai Gubernur Jawa Tengah di hari terakhirnya. Ini memperlihatkan Ganjar sebagai sosok yang memang populis, yang merakyat, yang dekat dengan masyarakat, yang menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat hingga pada saat ini. Kembali ke Anda, Bram. Oke, terima kasih atas laporan Anda, Ausurio Ndolu, melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat kembali bertugas.